janjikan kepada kita sebuah kehidupan sesudah kehidupan yang sedang kita jalani saat ini. Kita berusaha betul-betul, sungguh-sungguh dan berdoa agar kita memasuki kehidupan yang baru nanti dalam keadaan yang bahagia, dalam keadaan yang riang gembira, atau nama lainnya adalah husnul khatimah. Salawat dan salam dari senantiasa Bapak Ibu kita curahkan, kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa disampaikan kepada junjungan kita, qudwah hasanah kita, yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula kepada seluruh keluarga, kepada seluruh sahabat-sahabat beliau, semoga kita layak nanti berkumpul bersama dengan mereka semua sebagai umatnya yang terus belajar, terus mengamalkan, terus mendakwahkan, dan terus berusaha untuk memperjuangkan nilai-nilai yang beliau SAW telah ajarkan untuk kehidupan kita di atas dunia ini. Ibu Bapak yang dirahmati Allah, Bu Husnul dan ibu-ibu semua, insya Allah hari ini kita akan membahas hikmah dari Ramadan yang baru saja kita lalui. Tadi juga disampaikan oleh Bu Husnul. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal ibadah kita, tilawatana, tilawah Al-Qur'an kita, sedekah kita, qiyam kita, siam kita, dan seluruhnya yang kita lakukan di bulan Ramadan. Nah, sekarang kita mengambil hikmahnya. Apa saja hikmah yang harusnya ada dan mestinya menjadi pelajaran bagi kita dalam bulan Ramadan ini, mudah-mudahan Allah izinkan untuk kita sharing bersama. Mohon izin men-share screen di layar Bapak Ibu. Mudah-mudahan bisa disaksikan, bisa ditampilkan dengan tanpa ada kendala ya Bapak Ibu. Di hikmah Ramadan yang dalam hal ini atau dalam hari ini kita mengambil judul ayah ya. Kenapa demikian? Nah, pelan-pelan kita masuk insya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, segala perintah Allah itu ada dua, selalu ada dua. Pertama ada jaza, ya, jaza itu balasan atau ajron artinya juga balasan, pahalanya ada dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ada pelajaran. Selalu begitu. Contoh, sholat. Sholat itu nggak cuma jaza. Bukan cuma ada pahalanya, tapi ada pelajarannya, ada why-nya. Kenapa harus sholat? Antara lain, sering kita dengar Quran surat ke-29 ayat 45 itu ya. Kalimat Allah, utslu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, utslu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu dapat pahala kita, tapi bukan cuma pahala, juga dapat pelajarannya. Pelajarannya antara lain agar dia mencegah perbuatan keji dan munkar. Perjalanan haji dan umroh juga ada pahalanya, tapi pahala bukan segalanya, karena ada satu lagi, apa? Pelajaran. Quran surat ke-22, surat Al-Hajj ayat 27 dan 28. Kalimat Allah, auzubillahi minasyaitonirrajim, wa azin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamir ya'tina min kulli fajjin amik. Panggil semua manusia untuk berhaji, kata Allah Subhanahu wa taala. Perintah ini kepada Nabi Ibrahim. Nanti akan datang semua manusia dari segala penjuru. Untuk apa? Ayat 28-nya, bawahnya. Liyashhadu manafi'a lahum, agar mereka menyaksikan manfaat bagi mereka. Baru wa yazkurullaha fi ayyamin ma'dudat, agar mereka berzikir mengingat Allah di hari-hari yang sudah ditetapkan, dan seterusnya. Jadi ada pahala, ada juga lesson atau pelajaran. Demikian pula Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Ramadan. Bulan Ramadan ada pahalanya tentu saja. Wah, banyak pahalanya. Apa-apa yang sunnah dibalas dengan pahala wajib, dihitung oleh Allah, dinaikkan. Apalagi yang wajib, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu di sisi Allah Subhanahu wa taala saja ketentuannya. Jadi berapa banyaknya itu luar biasa. Tapi bukan cuma itu. Nah, ini dia. Kalau soal pahala, sudah kita tidak perlu ragu, karena innallaha la yudhi'u ajral mu'minin, kata Allah. Allah tidak akan mungkir, tidak akan mangkir. Allah tidak akan mungkin salah menjalankan argo perhitungan berapa pahalanya si Doni ini, berapa pahalanya Bu Husnul ini, berapa pahalanya Pak Indradini misalkan. Tidak akan keliru, tidak akan salah Allah. Pasti Allah akan balas. Gitu. Nah, cuma yang harus kita perhatikan tuh yang satunya. Apa dia? Pelajarannya. Loh,
Doni, saya kasih masuk, saya kasih umur panjang kamu. Saya kasih kesempatan masuk Ramadan 1444 Hijriah kamu nih. Tapi kamu dapat pelajarannya nggak? Nih, kamu sekarang sudah keluar Ramadan. Pelajaran apa yang kamu dapat? Nah, ini Bapak Ibu. Ini. Dari mana kita ngertinya itu? Dari mana kita tahunya itu? Dari Quran surat kedua 185. Nah, ini mungkin tak perlu dibacakan dulu terjemahnya karena saya yakin kita sudah sering dengar ya. Langsung aja saya jelaskan nih Bapak Ibu. Kalimatnya kan gini ya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Mohon perhatian ya, mohon fokus bentar ya Bapak Ibu ya. Ini penting sekali. Jadi kalimat Allah tuh gini, Syahrul Ramadan, ini bulan Ramadan. Tadi ya, Doni, kamu saya kasih kesempatan masuk Ramadan. Syahrul Ramadan. Apa Ramadan? Allazi unzila fihil Quran, bulan turunnya Quran. Mohon perhatian ya, ini saya garis bawahi ya Bapak Ibu. Maaf. Mana? Saya garis bawahi supaya ini. Hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ini saya garis bawahi ya. Hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Coba renungi nih Bapak Ibu ya, yang bisa lihat ke layar, monggo lihat layar, atau mau lihat di gadgetnya masing-masing, ya monggo silahkan. Kalau kalimat yang saya garis bawahi ini tidak ada di ayat ini Bapak Ibu, coba ya, saya baca dengan tidak ada nih, ini umpama saja. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan, allazi unzila fil Quran, bulan turunnya Quran, yang saya garis bawahi nggak ada, langsung aja. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Kalau kamu jumpa bulan ini, kamu wajib puasa ya. Yang saya garis bawahi ini, kalaupun tidak ada di ayat ini, kita toh ngerti juga bahwa maksudnya ini bulan Ramadan, bulan turun Quran. Kalau kamu jumpa bulan ini, kamu wajib puasa ya. Ngerti juga kita. Ya toh? Ngerti kan? Syahrul Ramadan allazi unzila fil Quran, faman syahida minkumus syahra falyasum. Di bulan Ramadan, bulan turun Quran. Doni, kalau kamu jumpa bulan ini, kamu puasa ya, wajib. Oke, ngerti? Nah, lantas untuk apa ada kalimat hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan ini? Ini yang para mufasir menjelaskan panjang lebar, habis berlembar-lembar tulisan kitab tafsir untuk menjelaskan ini, Bapak Ibu. Gitu ya. Al-Quran ini kan sempurna. Tidak mungkin ada kata-kata yang mubazir, yang tidak efisien. Tidak mungkin ada kata-kata yang kebetulan, pasti semua ada maksudnya. Nah, itu. Nggak mungkin salah Quran itu. Nah, kata-kata hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan ini Bapak Ibu, justru inilah poin pentingnya pelajaran fungsi Al-Quran yang Allah kaitkan, yang Allah dekatkan, yang Allah lekatkan pada bulan Ramadan. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi, ya, sederhananya Allah ingin bilang begini, atau sederhananya kita bisa pahami begini. Bulan Ramadan, bulan diturunkannya Quran. Fungsi Al-Quran yang mesti kamu pelajari di bulan Ramadan ini, wahai manusia, atau kepada saya misalnya, Doni, atau siapapun kita, satu, hudal linnas. Nah, hudal linnas. Gitu ya. Hudal linnas. Dua, wabayinatin minal huda. Menjelaskan petunjuk itu secara detail. Wal furqan, dan jadi pembeda. Nah, itu. Makanya kamu kalau jumpa bulan ini, kamu puasa ya, pada penggal berikutnya. Faman syahida minkumus syahra falyasum, dan seterusnya. Nah, ini yang mesti jadi evaluasi kita, Bapak Ibu. Karena 3 kalimat ini, 3 fungsi Quran ini, itu Allah attach, Allah tempelkan di sini. Padahal tadi kalaupun nggak ada 3 ini, kita ngerti juga bahwa suruh puasa gitu ya, bulan Quran, bulan Ramadan. Nah, pertanyaannya ke kita sekarang, Doni, kamu saya kasih waktu masuk Ramadan, 1444 Hijriah. Kamu dapat apa dari 3 ini? Yang saya minta, kamu dapat apa itu? Petunjuk buat hidupmu, dapat nggak? Nah, penjelasan bagi petunjuk, sudah jelas bagi kamu, apa belum? Nah, Furqan, pembeda bagi hidupmu. Ini salah, ini boleh, ini keliru, ini benar, udah dapat belum? Nah, itu. Bapak Ibu. Jadi inilah hikmahnya Ramadan yang sesungguhnya ini. Mesti jadi panduan kita untuk 11 bulan berikutnya hidup kita itu. Bapak Ibu. Nah, oke ya. Sekarang saya masuk lebih dalam lagi. Bapak Ibu, pertama petunjuk. Nah, petunjuk.
Saya sering gambarkan secara sederhana gini. Umpama kita di Indonesia ini kan pakai bahasa Indonesia. Jadi kalau kita sedang jalan di jalan tol misalkan, kita lihat petunjuk jalan, ngerti pasti kita. Kenapa ngerti? Oh, bahasanya bahasa Indonesia, bahasa kita sehari-hari, ngerti dong. Misalkan Jakarta 500 meter lagi keluar, ngerti kita. Surabaya, misalkan kalau kita ke Surabaya lewat jalan tol itu kan, wah, oh jangan keluar dulu di sini. Kenapa? Ini masih ke Solo arahnya. Ini masih ke Jogja arahnya. Nah, tunggu dulu sampai nanti ada tulisan Surabaya baru kita keluar. Dari mana kita ngertinya? Dari petunjuk yang kita tahu karena kita ngerti bahasa yang dia tulis di situ. Bayangkan kalau kita bawa mobil di Jepang. Bayangkan kalau kita bawa mobil di Thailand yang kita nggak ngerti apa bahasa yang dia tulis di situ. Kita nggak akan dapat petunjuknya, walaupun petunjuk jalannya besar-besar ada di hadapan kita, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kenapa? Wong kita nggak ngerti dia bilang apa. Dia ngomong apa kita nggak tahu. Ya jelas kita nggak dapat petunjuknya dong. Apakah keluar sini, apakah keluar sana, apakah sih nggak ngerti kita. Nah demikian pula Al-Quran, Bapak Ibu. Mohon maaf ya, kalau kita membaca Al-Quran, khatamnya 2 kali, alhamdulillah, jempol, bagus. Pahalanya banyak, 1 huruf 10 kebaikan. Sudah oke. Tapi mesti kita tambah lagi dengan apa? Ngerti juga bagian-bagian Quran itu. Supaya dapat petunjuknya. Dia bilang apa ini Quran ini? Dia ngomong kepada kita ini apa yang dia bicara ini. Nah itu baru menjadi hudalil nas. Wabayinatin minal huda, lebih dalam lagi penjelasan bagi petunjuk itu secara detail gitu ya. Nah, apa dia bilang Al-Qur'an itu. Nah, ini. Oleh karenanya salah satunya pada kesempatan pagi ini insya Allah kita akan sharing, yaitu Al-Qur'an menjelaskan tentang ayah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah ya, ayah. Nah, ini terambil dari surat ke-90 ayat yang ketiga. Nah, ini Quran ya. Surat 90 ayat ketiga. Ini dasarnya. Dasar utamanya baru nanti kemana-mana semuanya. Seisi Quran rupanya begini. Lah ini. Jangan sampai kita keliru. Nanti kekeliruannya kita buka. Selama ini kita keliru ternyata. Bapak Ibu. Nah, coba monggo Bu kita bacakan dulu siapa yang bisa membantu. Saya bacakan surat Al-Balad, surat 90, ayat 3. Saya yakin banyak kita yang sudah hafal ini juz amma ya. Surat Al-Balad, surat 90, ayat 3. Boleh dibaca dari ayat 1 supaya kita ngerti bahwa ini sumpah-sumpah Allah. Ya, termasuk ayat 3-nya itu adalah sumpah Allah. Monggo Bu, silakan. Siapa? Baik, Ustaz, saya akan membacakan. Ya, monggo Bu Vivi. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ayat 1, aku bersumpah dengan negeri ini Mekah. Ayat 2, dan engkau Muhammad bertempat di negeri Mekah ini. Ayat 3, dan demi pertalian bapak dan anaknya. Nah, sebetulnya ini tiga-tiganya sumpah ini. Terima kasih Bu ya. Pertama, la uqsimu bihadzal balad, aku bersumpah demi negeri ini. Wa anta hilum bihadzal balad, engkau dihalalkan atau diharamkan di negeri ini, maksudnya diusir Rasulullah itu. Wa ini, wau ini artinya menyambungkan, menghubungkan antara sumpah sebelumnya ya di ayat 1 dan 2 dengan sumpah yang sekarang. Itu ya, a'tof namanya. Jadi dan aku bersumpah juga, maksudnya begitu, dan aku bersumpah demi apa? Demi hubungan seorang bapak atau ayah dengan anaknya. Apa Ibu yang dirahmati Allah, ya. Ini luar biasa. Luar biasa Bapak Ibu. Karena di dalam Al-Qur'an ya, sumpah-sumpah Allah itu pertama selalu menggunakan sesuatu yang amat besar dan fungsi kedudukannya itu amat tinggi. Allah bersumpah dengan matahari, wasyamsi waduhaha, dengan bulan, wal qamari iza talaha, wan nahari iza jallaha. Allah bersumpah demi waktu siang, demi matahari, demi bulan, demi waktu duha, wal duha, wal laili iza saja. Allah bersumpah lagi demi fajar, wal fajri, walayalin ashri, wasyaf'i, wal watri. Tapi cuma satu kali, satu-satunya sumpah Allah berbeda, yaitu menggunakan hubungan seorang manusia dengan manusia lain, yang dipilih bukan hubungan, maaf ya, bukan hubungan seorang ibu dengan anaknya,
atau hubungan seorang suami dengan istrinya, tapi hubungan seorang bapak dengan anaknya. Loh, pasti dong ada maksud tertentu di sini. Kenapa kok sumpah ini yang diambil gitu maksudnya, Bapak Ibu? Ya kan? Nah, tentu tidak sembarangan Allah mengambil ini sebagai sumpah. Nah, gitu ya. Nah, Allah mengambil sumpah di dalam Al-Quran, pasti yang diambil sumpah itu adalah sesuatu yang mengandung pelajaran yang filosofis, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah, ini penting untuk kita renungi sejenak ini. Tadi petunjuk hidup nih, hudal linnas Quran ini loh, Bapak Ibu. Ya, saya ulangi ya, ini satu-satunya sumpah yang berbeda dalam Al-Quran. Mesti ada maksudnya, gitu ya. Pasti ada maksudnya. Kalau enggak, dia enggak jadi satu-satunya sumpah yang berbeda ini. Ya kan? Sekali lagi saya ulangi ya, untuk masuk ke dalam benak kita. Biasanya Allah pakai sumpah matahari, bulan, bintang, waktu duha, waktu malam, waktu fajar, gitu ya. Hari kiamat juga Allah jadikan sumpah. Satu-satunya yang mengambil sumpah hubungan manusia dengan manusia lain adalah ayah dengan anaknya, Bapak Ibu. Ya, ayah dengan anaknya. Tentu ada maksudnya. Nah, inilah Bapak Ibu yang dirahmati Allah yang saya katakan hudal linnas, petunjuk bagi manusia, yang selama ini kita sering keliru. Keliru kenapa? Karena dari pelajaran sumpah tadi, dari pelajaran hudal linnas tadi, kita terlewat, dan kemudian kita disuguhkan atau kita biasa mendengarkan hadis yang juga tidak terjelaskan dengan maksimal, sehingga rasanya kesimpulan kita selama ini tidak tepat, yaitu ketika kita memahami hadis yang mengatakan ibumu, ibumu, ibumu. Nah, ini bahaya betul, Bapak Ibu. Ya. Saya mohon maaf ya Ibu, Bapak Ibu, mungkin kalau kedengeran suara kletak-kletuk ini sedang ada tukang yang bekerja di sini, jadi mungkin suaranya sedikit masuk, mohon maaf ya. Jadi begini Bapak Ibu. Ya, ini hadisnya saya tampilkan di layar Bapak Ibu supaya kita bedah ya, kita buka. Saya dengar hadis ini dari kecil. Terus terang saya begitu dengar hadis ini rasanya juga sama seperti kesimpulan kebanyakan orang, seolah-olah derajat ibu untuk berbakti kita kepada ibu itu 3 kali lebih tinggi daripada bapak. Yang kedua, kesalahan nanti seolah-olah tidak perlu dekat dengan bapak, yang penting dekat dengan ibu. Yang lebih parah lagi nanti ada pendapat bahwa seolah-olah pendidikan anak itu adalah tanggung jawab ibu, bukan tanggung jawab bapak loh. Ini kelirunya luar biasa Bapak Ibu. Nah, coba kita buka dulu hadisnya ya, agar nanti kita satukan dengan dengan maksud Al-Quran tadi ya, yaitu pada surat Al-Balad tadi Bapak Ibu. Hadisnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, diriwayatkan dalam Sahih Bukhari nomor hadis 5971 dan dalam riwayat hadis Muslim nomor hadis 2548 ya. Jadi kalau hadis sudah ada di dalam kedua Sahih ini, maka ini disebut dengan mutafakun alaih ya. Jadi derajatnya tuh sangat tinggi ya, mutafak sudah disepakati sebagai hadis yang sahih karena terdapat dalam 2 kitab sahih ini, Bukhari dan Muslim. Cuma yang jarang dijelaskan itu kalimatnya. Ini mohon perhatian ya, kita buka kalimatnya dengan lebih jelas. Kalimatnya begini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qol, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata, Ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Datanglah seorang laki-laki kepada Rasulullah. Tidak dijelaskan namanya siapa laki-laki itu, Bapak Ibu ya. Jadi maksud saya, mohon perhatian, ketika datang seseorang kepada Rasulullah, nanti Rasulullah menjawab apa yang dia tanya. Ya, jadi hadis ini adalah jawaban Rasulullah kepada orang itu. Dan kalau kita perhatikan, kadang-kadang Rasulullah ditanya dengan pertanyaan yang sama, dengan kalimat tanya yang sama, tapi kalau yang nanya itu orangnya berbeda, itu jawabannya bisa beda, Bapak Ibu. Contoh, ya, sebelum masuk ke sini ya, contoh. Beberapa kali Rasulullah ditanya, ya Rasulullah,
Ayu a'malin afdol. Ya Allah, amal apa yang paling afdol? Pertanyaannya, kalimat tanyanya sama tuh. Tapi kalau yang nanya si A, orang ini, Rasulullah tahu dia orang itu bagaimana, maka jawaban Rasulullah beda. Rasulullah kadang-kadang mengatakan, maka kita ditemukan hadis ketika ditanya seperti itu, Rasulullah bilang, amal apa yang paling afdol? Oh, as-sholatu ala waktiha. Sholat di awal waktu. Sekali waktu lagi ditanya dengan pertanyaan yang sama, ya Rasulullah, amal apa yang paling afdol? Karena Rasulullah kenal dengan si B yang bertanya ini. Rasulullah tahu dia ini orangnya kurangnya apa. Rasulullah katakan, amal yang paling afdol berbakti kepada kedua orang tua. Wah, beda lagi tuh. Padahal kalimatnya sama. Ditanya lagi oleh orang yang lain dengan kalimat yang sama juga, apa yang paling afdol amalnya? Rasulullah menjawab, yaitu berperang di jalan Allah. Karena Rasulullah tahu orang yang bertanya ini harus dijawab seperti apa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Oke? Nah, jadi beda hadis-hadis itu ada yang umum. Misalkan Rasulullah langsung aja mengatakan kepada para sahabat, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kalian dimanapun kalian berada. Nah, itu artinya umum kepada semua orang terkena itu. Tapi kalau datang seorang bertanya kepada Rasulullah, datang seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah, kalau hadis diawali dengan hal yang seperti itu, berarti kita harus pertimbangkan bahwa hadis yang dimaksud ini untuk menjawab pertanyaan spesifik dari orang tertentu yang datang kepada Rasulullah. Nah, tidak bisa lepas dari situ konteksnya. Jadi orang ini siapa? Tidak disebut namanya. Oleh Abu Hurairah, datang dia bertanya kepada Rasulullah, apa yang dia tanyakan? Ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Perhatikan pertanyaannya Bapak Ibu ya, perhatikan kalimat pertanyaannya, karena ini nanti berkaitan betul dengan maksud dari hadisnya, supaya jangan salah kita pahami. Masya Allah, ini salahnya, ini fatal sekali Bapak Ibu. Sebuah generasi, sebuah bangsa, sebuah negara, itu pondasinya kokoh atau tidak, itu betul-betul berdasarkan kesimpulan dari hadis ini, generasi demi generasi, Bapak Ibu. Ya, kita keliru selama ini mengambil kesimpulannya, gitu ya. Perhatikan pertanyaan. Perhatikan pertanyaan orang ini ya. Perhatikan kalimatnya Bapak Ibu ya. Dia bertanya begini, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, man ahaqqun nas, ya Rasulullah, siapa manusia yang paling berhak? Ya, yang paling berhak. Perhatikan kalimatnya, ini penting sekali. Bihusni sahabati. Ini kalimat tanyanya ini itu, Bapak Ibu. Ya Rasulullah, siapa manusia yang paling berhak terhadap apa? Husni sahabati. Husni sahabati. Sebentar, nanti saya terjemahkan secara lebih detail apa itu husni sahabati. Tapi secara sepintas maksud saya, husni itu terbaik. Sahabati itu diambil dari kata sahabat, ya, itu ya. Jadi setelah ditanya begitu, baru Rasulullah menjawab, qala ummuka, ibumu, kata Rasulullah. Dia nanya lagi, laki-laki tadi, summaman, siapa lagi Rasulullah? Qala ummuka, ibumu, kata Rasulullah. Qala summaman, siapa lagi Rasulullah? Ummuka, ibumu. Terus siapa lagi Rasulullah? Baru yang keempat Rasulullah menyebutkan abuka, bapakmu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, selama ini ya kita berpikir atau kita berkesimpulan husni sahabati itu dipukul rata saja. Siapa yang paling berhak saya berbakti dari dua orang tua saya ini? Nah, kalau begitu yang dijawabnya, otomatis jadinya kita akan memahami derajat bapak 3 kali lebih rendah daripada ibu, karena Rasulullah mengatakan ibumu 3 kali. Gitu ya. Padahal husni sahabati tadi bukan derajat baktinya, bukan, sama sekali tidak. Nanti bertentangan dengan Quran itu. Nah, apa itu husni sahabati? Nah, ini. Yang pertama, sahabati sebagaimana seorang sahabat, maksudnya adalah kepedulian, Bapak Ibu. Nah, misalkan kita bersahabat, ya, saya bersahabat dengan sahabat saya. Kalau saya dapat kabar bahwa sahabat saya itu sakit, pasti saya akan mendoakan. Pasti saya akan datang kalau bisa. Atau saya akan menelpon. Kepedulian. Attitude, kepedulian. Karena sahabati tadi. Ya. Yang kedua, kesabaran.
Kita kalau berkawan, bersahabat ini ya yang sabar. Namanya sahabat kita ya mungkin berbuat kekeliruan, berbuat kesalahan, bersabar Bapak Ibu. Tapi sekali lagi bukan bakti ya, bukan bakti. Bukan derajat juga, tidak. Kesabaran, masuk dalam kata husni sahabati. Yang ketiga, perlakuan. Perlakuan itu kalau bahasa Jawanya kalau nggak salah, ngopeni. Itu juga ibu. Itu juga sahabati, sahabat perlakuan tadi. Kan beda. Kalau bersahabat dengan orang yang baru kenal-kenal biasa kan beda perlakuannya. Gitu ya, beda. Bapak Ibu. Yang keempat, perhatian. Nah, perhatian. Perhatian itu ya tentu saja tadi seperti layaknya sahabat, teman ya, memberikan perhatian lebih daripada orang lain. Bapak Ibu. Nah, yang keempat Bapak Ibu yang dirahmati Allah adalah kebersamaan atau membersamai. Yang dinamakan sahabat itu ya karena kita sering ketemu, sering bersama, makan bareng, gitu ya, jalan-jalan bareng dan lain sebagainya, mengurusi sesuatu dengan bersama, ya itu namanya sahabat. Nah, jadi maksud dari pertanyaan orang ini kepada Rasulullah yang dijawab ummuka 3 kali itu adalah sahabati, kepedulian, kesabaran, perlakuan, perhatian, dan kebersamaan membersamai. Jadi attitude apa ya istilahnya itu ya ngopeni istilahnya itu ngopeni. Nah, jadi untuk seorang ibu memang 3 kali harus lebih peduli, kita harus lebih sabar perlakuannya, perhatiannya. Sementara bapak tidak memerlukan itu, sosok bapak tuh nggak perlu itu Bapak Ibu. Ya bapak tuh nggak. Misalkan untuk ibu nih ya, ini saya ngambil contoh dari istri saya. Istri saya tuh adik kakak berdua perempuan dua-duanya. Nah, itu kalau mertua saya ibunya tuh ya, ibu mertua saya tuh nelpon sehari bisa berapa kali? Paling enggak sehari sekali gitu ya. Kalau udah pas lagi tuh sehari 3 kali. Padahal yang diomongin apa ya, cuma hal-hal yang ya tapi begitu. Kamu ya begini tuh ya gitu, Bapak Ibu. Jadi kalau bapak enggak gitu. Bapak ya biasa aja. Nanti kalau jumpa, sehat Pak, ya sehat ya Bapak, ya gini. Gitu-gitu aja. Dan Bapak memang nggak memerlukan itu. Ya. Jadi sebetulnya perlakuannya, cara bersikapnya itu yang 3 kali harus lebih peduli, harus lebih sabar, harus lebih perhatian, harus lebih senang membersamai kepada ibu daripada kepada bapak. Nah, itu. Jadi ini cara saja. Tools, cara saja. Bukan sama sekali bukan derajat. Sama sekali bukan bakti. Kalau bakti kedua-duanya. Harus kedua-duanya Bapak Ibu. Nah, apalagi nanti kita masuk kepada pendidikan anak. Nah, itu. Al-Quran. Disinilah salahnya, kelirunya kita dari hadis tadi karena tidak dijelaskan. Seolah-olah terdapat kekeliruan terhadap 2 hal yang amat penting. Kita menyimpulkan dengan keliru 2 hal yang amat penting, gitu ya. Apa saja 2 hal itu? Yang pertama, soal bakti. Nah, terus terang saya adalah salah satu orang yang sejak kecil itu sebelum ngerti ya, sebelum paham dari hadis tadi saya pikir yang penting bakti sama ibu. Wah, kalau sama bapak ya nggak usah. Karena apa? 3 kali derajatnya ibu. Kalau sudah bakti sama ibu berarti sudah dapat 3 kali. Sama bapak nggak usah. Nah, gitu ya. Kalau bapak ya inilah 1 kali aja sudah cukup gitu. Jadi ibaratnya kalau ada sesuatu nanti nggak usah ngikutin bapak, ngikutin gitu. Ini keliru besar Bapak Ibu. Ya, keliru. Kenapa demikian? Karena semua ayat bakti kepada orang tua, total ada 6 kali disebut dalam Al-Quran, semuanya kepada kedua orang tua. Walidain, 2 orang tua. Tidak terpisah, Bapak Ibu. Tidak terpisah. Nah, jadi, maka itu maaf sekali lagi. Kalau misalkan ada orang yang bercerai, suami istri, punya anak, ya, maka tanggung jawab kedua pihak ini untuk betul-betul bersikap sedemikian rupa supaya tetap bisa berbakti anak-anaknya ini kepada kedua orang tuanya. Kalau berpisah suami istri, jangan kita menjelek-jelekan istri. Ya, nanti anaknya nggak bisa berbakti sama ibunya.
Demikian pula seorang ibu, jangan menjelek-jelekan mantan suaminya. Supaya apa? Nanti anaknya bisa berbakti kepada ayahnya. Gitu, Bapak Ibu. Ini kalau yang terjadi sekarang banyaknya kalau sudah berpisah bercerai begitu, si mantan suami menjelekkan mantan istrinya di depan anaknya, sehingga anak susah berbakti sama ibunya. Si mantan istri menjelekkan mantan suaminya, sehingga anak susah berbakti kepada bapaknya. Padahal bakti kepada kedua orang tua, Bapak Ibu. Ya, coba kita buka salah satu. Surat Al-Isra ayat 24. Ya, silakan Bu Vivi, mohon bantuannya kita bacakan, Bu, terjemahnya. Monggo. Surat Al-Isra 24, nanti satu lagi surat Al-Ahqaf aja. Ayat ke-15 ya. Nah, nanti ada tambahan kalimat di situ khusus untuk ibu, ada kesulitan yang tidak dimiliki oleh bapak, yaitu saat mengandung. Nah, itulah sebabnya maka kita harus 3 kali lebih sabar sama ibu, 3 kali lebih perhatian, 3 kali lebih ngopeni gitu ya. Karena itu memang perintah Allah. Tapi dalam rangka itu, ya, monggo Bu, silakan kita bacakan. Surat Al-Isra ayat 24. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil. Nah, iya. Ya, jadi keduanya di waktu kecil ya. Satu lagi surat Al-Ahqaf ayat ke-15, Bu. Nah, di sini ada nanti kesulitan demi kesulitan yang ditanggung oleh seorang ibu. Ya, silakan, Bu. Surat Al-Ahqaf ayat 15. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandung dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Masa mengandung sampai menyapinya selama 30 bulan. Sehingga apabila dia anak itu telah dewasa dan umurnya mencapai 40 tahun, dia berdoa, ya Tuhanku, berilah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau limpahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku dapat berbuat kebajikan yang Engkau ridhoi, dan berilah aku kebaikan yang akan mengalir sampai kepada anak cucuku. Sungguh aku bertobat kepada Engkau, dan sungguh aku termasuk orang muslim. Nah, terima kasih Bu Vivi. Jadi kedua orang tua, wasainal insana biwalidayhi ihsana. Jadi kedua orang tua wasainal insana biwalidayhi hamalat humuhu kurhan wa wada'athu kurha. Ibunya mengandung dalam kesulitan, melahirkan dalam kesulitan, kemudian memberikan makan melalui dirinya, yaitu breastfeeding gitu ya, dalam kesulitan juga sampai masa disapih. Untuk itulah kemudian pengorbanan seorang ibu yang mengandung dan menyusui tadi, melahirkan juga, itulah yang kemudian layak untuk diperlakukan dengan lebih sabar, dengan lebih peduli dari seorang anak 3 kali dalam hal ini, Bapak Ibu. Tapi sama sekali bukan berarti pendidikan anak, bukan berarti bakti seorang anak itu lebih tinggi salah satunya dibanding kepada salah satu yang lain, karena kedua-duanya selalu disebut bersamaan di dalam Al-Quran. Oke? Nah, Bapak Ibu, ini bahaya ya nanti itu. Karena begini, sebentar kita lompat dulu. Karena begini Bapak Ibu, jadi di banyak penelitian yang dilakukan sayangnya di luar negeri nih ya, di negara-negara non-Muslim, harusnya ini penelitian dilakukan di negara Islam ya, karena kita punya Al-Quran yang bicara tentang satu-satunya sumpah tadi, satu-satunya sumpah yang berbeda justru bapak dan anak, harusnya kita nih yang memulai penelitian ini. Di satu penelitian dilakukan di Amerika, Bapak Ibu, kemudian dituangkan dalam satu badan namanya National Fatherhood Initiative. Ini saya hadirkan di depan, Bapak Ibu, di studi di penjara, ya, studi penjara. Jadi di penjara itu dari ini saya langsung yang poin kedua saja. 13.986 narapidana perempuan, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu didata oleh penjara, oleh badan ini di Amerika, menunjukkan bahwa lebih dari setengahnya, berarti kira-kira kalau 14.000 aja 7.000-an narapidana perempuan
itu grew up without their father. Itu tumbuh ya dari kecil sampai remaja sampai dewasa itu tanpa adanya seorang bapak. Ya. Jadi setengah dari 14.000 narapidana perempuan yang diteliti di seluruh Amerika itu tumbuh tanpa seorang bapak. Oke. Kemudian 42%, 42% dari mereka semua itu grew up, tumbuh in a single mother household. Ya, ini luar biasa. Jadi ini crossing ya. Sudahlah setengah persen, sudahlah 50%-nya tumbuh tanpa seorang bapak. Nah, kemudian 42%-nya tumbuh di single mother. Single mother household, rumah yang single mother. Dan 16% live with neither parent. 16%-nya itu sisanya itu tumbuh atau tinggal tanpa ayah juga tanpa ibu atau dua-duanya nggak ada orang tuanya. Jadi betul-betul membahayakan sekali Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Keberadaan seorang bapak itu. Yang 42% tadi ibunya ada tapi bapaknya nggak ada. Single mother. Yang 50% tidak ada bapak, tidak ada bapaknya. Maksudnya bapaknya nggak ada. Kalau yang 42% single mother ya. Single mother itu bedanya kalau di Amerika itu artinya ibunya ada terus, pulang terus gitu maksud saya. Jadi bersama dengan ibunya dia tinggal. Tapi kalau yang disebut tanpa bapak itu boleh jadi bapak ibunya juga memang tidak ada. Jadi angkanya mencengangkan sekali, setengahnya, Bapak Ibu. Jadi faktor bapak penting sekali dalam hal ini, membuat narapidana itu ya dikategorikan orang-orang yang jauh dari hubungan yang sehat dengan bapaknya, dengan ayahnya. Ya. Dengan ayahnya. Nah, jadi salah satu yang membuat orang tidak berhubungan baik dengan bapaknya atau tidak dekat dengan ayahnya adalah karena tadi ya, hadis yang salah kita simpulkan yaitu seolah-olah bapak tidak perlu dekat dengan anaknya atau tidak 3 kali derajatnya di bawah ibu sehingga tidak perlu terlalu diperhatikan lah kira-kira begitu ya Bapak Ibu. Demikian pula dalam penelitian yang sama oleh lembaga ini, drug and alcohol abuse, pemakaian obat-obat terlarang dan alkohol itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah ya. Nih saya bacakan, children living in two-parent household with a poor relationship with their father, anak yang tinggal di rumah yang ada bapak dan ada ibu tapi hubungannya buruk dengan bapaknya. Jadi ada bapaknya, ada ibunya di rumah itu tapi hubungannya buruk dengan bapaknya walaupun baik dengan ibunya. 68% lebih mungkin ya terpapar kebiasaan merokok dan akhirnya minum minuman keras dan menggunakan obat-obatan terlarang, narkotika dan lain sebagainya. Ini penelitian dilakukan oleh Columbia University dan kemudian diterbitkan dalam jurnal yang dimiliki dari sebuah lembaga resmi di Amerika ini, yaitu National Fatherhood Initiative, Bapak Ibu. Jadi 68% itu angka yang sangat tinggi dalam sebuah penelitian sosial, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi, sekali lagi saya ulangi, anak yang tinggal di sebuah rumah yang ibu bapaknya lengkap, tapi hubungannya buruk dengan bapak, walaupun baik dengan ibu, itu 68% lebih mungkin dari hasil penelitian tadi terpapar merokok, minum minuman keras dan akhirnya penyalahgunaan narkotika di Amerika ya yang dilakukan penelitian oleh Columbia University Bapak Ibu. Poin keduanya remaja ya in single mother household yang tinggal dalam rumah yang single mother ya jadi hanya ibunya saja itu 30% angkanya lebih tinggi resikonya dibandingkan mereka yang tinggal atau ada bapaknya. Nah, jadi tadi ada bapak saja, tapi kalau bapaknya tidak hubungannya buruk dengan anaknya, 68% terkena narkoba. Kalau yang seorang ibu saja, itu 30% lebih mungkin terkena ujungnya beresiko untuk merokok, minuman keras, dan akhirnya narkoba, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah, jadi angka yang sangat mengerikan. Jadi ketiadaan bapak itu baik secara fisiknya dia tidak ada maupun kemudian apalagi
hubungannya buruk ya dengan ayahnya, dengan bapaknya itu ya. Jadi luar biasa bagaimana Allah Subhanahu wa taala menetapkan hubungan bapak dengan anak tadi sebagai satu-satunya sumpah yang berbeda dari seluruh isi Quran ya, itu ya. Terakhir di poverty atau di kemiskinan. Nah, ini Bapak Ibu juga sensus yang dilakukan resmi oleh Badan Sensus Amerika, ya, US Census Bureau, ya, Biro Sensus Amerika, yang kemudian juga diterbitkan dalam sebuah jurnal oleh National Fatherhood Initiative ini. Ya, ini sekali lagi sebuah lembaga resmi di Amerika. Ya, seperti kalau kita ada KPK, ada apa, ini sebuah lembaga resmi yang khusus untuk menyoroti masalah bapak. Ini luar biasa ya menurut saya nih. Makanya dari sini kalau kita pikir-pikir, kadang-kadang negara yang bukan Islam tuh rasanya kok lebih Islami gitu ya, dari sisi ini gitu loh ya. Harusnya kita loh yang begini Bapak Ibu. Bayangin orang Quran itu satu-satunya sumpah yang beda itu ya menyoroti bapak dan anak, kan mestinya kita yang punya perhatian khusus terhadap hal ini itu ya. Kalau kita ingin mengamalkan Quran dengan sesungguhnya. Nah, in poverty, di kemiskinan. Poin pertama, anak-anak yang merasakan father absent, father absent itu istilah yang baru. Jadi father absent homes. Father absent itu gini, bapaknya ada, masih hidup bapaknya, tapi nggak pernah ada kontak, nggak pernah ada hubungan yang baik, nggak pernah ada memori yang enak. Itu namanya father absent homes. Nah, yang kedua, bapaknya ada, tapi terjadi abuse terhadap anaknya. Itu father absent home. Bagaimana kalau bapaknya sudah meninggal? Nah, itu tidak father absent namanya. Kenapa? Karena seseorang yang tahu ayahnya sudah meninggal, itu terbangun pola yang berbeda. Jadi istilahnya gini, lebih karuan bapaknya sudah meninggal sekalian daripada dia tahu bapaknya masih hidup, tapi tidak pernah ada terjadi hubungan yang baik kepada anaknya. Jadi sekali lagi saya ulangi, father absent itu artinya bapaknya masih hidup, dia tahu bapaknya masih hidup, tapi tidak pernah terjadi kontak yang baik. Children in father absent homes, anak-anak yang tumbuh di rumah yang father absent, are 5 times more likely to be poor in the future. Jadi anak-anak yang tumbuh dengan father absent tadi 5 kali lebih mungkin menjadi miskin di masa depan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Menjadi miskin itu ya tentu saja diukur dari karena dia tidak punya skill yang bagus, tidak punya rasa percaya diri yang baik ketika berjumpa dengan orang, tidak bisa meyakinkan gitu ya, karena tidak punya karakter yang bagus, yang baik, yang mungkin karakternya rendah diri, sulit dipercaya, dan lain sebagainya, sehingga kontak yang dia lakukan kepada orang-orang di masa depan dia itu meragukan. Demikian pula dengan kawan-kawannya, dengan teman-temannya. Kenapa? Karena jiwanya tidak terbangun tadi, dan salah satu faktor utama adalah karena ketiadaan bapak, absennya bapak, gitu ya. Walaupun bapaknya hidup tentu saja maksudnya. Nah, kemudian di poin kedua, tahun 2002 diteliti 7,8% anak ya in married couple families yang tinggal di pasangan yang menikah, maksudnya bapak dan ibunya, tapi tinggal di kemiskinan, maksudnya bapak dan ibunya ini miskin, ya rumah tangganya miskin, itu dibandingkan 38,4%, tadi awalnya 7, jadi seorang anak, ibu bapaknya lengkap, tinggal di rumah yang miskin mereka keluarga sederhana gitu ya, dibandingkan itu 38,4% anak-anak yang tinggal hanya dengan ibunya saja. Nah, itu lebih mungkin menjadi miskin. Jadi maksudnya penelitian ini, yang poin 2 ini ingin mengatakan, kalau kemiskinan itu sebetulnya bukan faktor utama apakah anak itu nanti masa depannya akan miskin juga atau tidak, nih, menurut penelitian ini ya. Yang menjadi faktor utama adalah ketika tidak adanya bapak. Itu angkanya naik dari 7,8 menjadi 38%. Kira-kira ada selisih 20%, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. 20%. Jadi penting sekali ya dekatnya hubungan seorang ayah dengan anak ini. Ya, inilah tadi wawalidin wa mawalat, sampai sumpah satu-satunya loh di dalam Al-Qur'an itu. Kan berarti penting sekali itu. Ya, satu-satunya sumpah yang berbeda, yang sumpah-sumpah lain tidak seperti itu.
Bapak Ibu. Ya. Satu lagi, ini juga penelitian penting ya dilakukan oleh American Institute of Research. Nah, kalau ini riset secara umum, salah satu risetnya adalah, maksudnya lembaga yang meriset secara umum, tapi salah satu risetnya dilakukan terhadap Bapak. Jadi, children, anak-anak yang growing up without fathers, tanpa adanya bapak, maksudnya father absent ya, bukan bapaknya meninggal ya, tapi father absent. Jadi kalau bapaknya meninggal ya karuan sekalian gitu loh. Si anaknya ngerti, oh bapak saya udah meninggal ya, udah gitu. Tapi ini dia tahu bapaknya ada gitu ya. Bapaknya hidup, bapaknya masih hidup tapi tidak ada hubungan yang baik, maka dari hasil penelitian itu 90% dari homeless, ya, homeless itu tunawisma yang ada di Amerika, ya, dan anak-anak yang kabur dari rumah itu adalah yang father absent, 90%, Bapak Ibu. Ya, 90%. Ini mencengangkan menurut saya ya, yang father absent itu. Kemudian 71% anak-anak yang drop out from school, tidak punya semangat lagi untuk sekolah, tidak punya semangat lagi bercita-cita untuk menempuh pendidikan, itu adalah anak-anak yang growing up without fathers atau father absent. 71%. Ya. Ini luar biasa menurut saya, sangat dahsyat sekali ini. 71% di Amerika anak-anak yang sudah tidak mau sekolah. Padahal di Amerika sekolah itu mudah gitu ya, maksudnya mungkin tidak seperti negara-negara berkembang atau negara miskin yang menempuh sekolah itu masih harus jalan apa gitu ya. Kalau di Amerika mudah, ada transportasinya macam-macam. Nah, tapi ketidakmauannya itu ya, itu setelah diteliti 71% adalah anak-anak yang tumbuh tanpa bapak atau father absent. Sekali lagi bukan bapaknya meninggal, tapi bapaknya hidup, cuma tidak ada kontak yang baik atau tidak ada hubungan atau relationship yang baik dengan anak-anaknya. Nah, yang paling mengerikan adalah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang terakhir ini, ya, 63% ya dari anak-anak muda yang mencoba untuk bunuh diri, ya, atau bunuh diri dan berhasil. Yang mencoba berarti kan nggak berhasil, toh? Nah, ada yang berhasil juga, diteliti, berhasil bunuh diri dan yang tidak berhasil. 63%-nya adalah anak-anak yang tumbuh tanpa bapak atau father absent. 63%, Bapak Ibu. Dari total anak muda atau orang yang mencoba bunuh diri di Amerika Serikat dan maupun juga yang berhasil bunuh diri. Suicide, ini bunuh diri, Bapak Ibu. Nah, dari sini kita bisa paham betul bagaimana Allah mengambil sumpah yang luar biasa ini, ya, itu kepada hubungan ayah dan anak. Nah, itu ya betapa dahsyatnya ya. Ini bisa satu generasi rusak ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ya, karena kita tidak memahami dengan komprehensif dengan bagaimana betul-betul sosok bapak, sosok ayah yang amat penting di diri seorang anak, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Walaupun ibunya baik, walaupun hubungan dengan ibu baik, tapi memang figur ayah itu tidak bisa dielakkan. Nah, Bapak Ibu. Oke, itu tadi yang pertama ya. Jadi yang pertama kesalahan kita jadinya karena kita tidak membuka hadis tadi dengan baik ya, dan juga tidak melihat bagaimana Al-Qur'an menjelaskan, maka kita keliru membandingkan berbakti kepada ibu 3 kali lebih daripada bapak. Tidak, berbakti itu sama kepada kedua orang tua. Cuma memang kepada ibu sekali lagi caranya yang beda. 3 kali mesti lebih sabar, 3 kali lebih ngopeni, 3 kali lebih peduli, 3 kali lebih membersamai gitu ya. Karena itu tadi ibu adalah lebih banyak memberikan pengorbanan dalam hal mengandung, melahirkan dan juga menyusui. Oke, yang kedua, Bapak Ibu, ya, kesalahan fatal yang terjadi karena kita tidak memahaminya dengan komprehensif tadi, yaitu sumpah Allah terhadap ayah ini, ya, yaitu keliru kita berpikir, dan ini sangat lazim kita dapati dalam kehidupan di negara kita ini, padahal kita Muslim, mayoritas Muslim, orang itu sering berpikir kalau pendidikan itu tanggung jawabnya ibu, urusan orang perempuan gitu ya. Ini salah besar, salah kaprah, betul-betul Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ini betul-betul, inilah sesungguhnya pondasi dasar kenapa
bangsa negara kita ini lemah itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah, dasarnya tuh ini. Karena karena keliru berpikir, padahal pendidikan anak itu adalah tanggung jawab bapaknya, ayahnya, Bapak Ibu. Tanggung jawab ayahnya. Nah, ibu gimana? Ibu ada di posisi sebagai pengiring, ya, membantu, menyokong tanggung jawab ayah tersebut, gitu ya. Jadi gimana ceritanya ini? Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini pertama, ayatnya jelas. Quran surat ke-66, ya, surat At-Tahrim ayat yang ke-6. Nah, monggo kita bacakan mungkin Bu Vivi, terjemahnya, baru nanti kita buka satu persatu supaya mungkin para jamaah mendengarkan. Baik. Surat At-Tahrim ayat 6. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Oke, iya, baik. Terima kasih Bu Vivi. Jadi kita perhatikan di sini Bapak Ibu ya. Wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhallazina amanu, mohon perhatian, kalau sampai ya ayyuhallazina amanu saja, ini bisa bapak, bisa ibu nih. Bisa laki-laki, bisa perempuan. Betul kan? Orang beriman laki-laki dan perempuan ada. Ya ayyuhallazina amanu. Perhatikan kalimatnya. Ku anfusakum, jagalah dirimu. Bisa laki-laki, bisa perempuan. Tapi begitu menginjak pada kalimat berikutnya, wa ahlikum, ya, dan nasab keturunanmu, keluargamu. Ya, ahli itu artinya nasab, keturunan. Wa ahlikum berarti yang dimaksud di sini adalah sosok laki-laki atau bapak. Nah, biar bagaimanapun juga dalam Islam ini kita ketahui bahwa nasab kita itu kepada ayah, Bapak Ibu, kepada bapak. Nah, seorang anak, misalkan Doni Amir Sagaf, binnya siapa? Ibu saya namanya Zusmia Dharma. Kan tidak pernah dikatakan bin Zusmia Dharma. Tidak pernah. Selalu kepada bapak. Doni Amir Sagaf bin Amir Azan Sagaf bin Amir Sagaf. Lah. Itu. Kenapa? Karena memang nasabnya kepada bapak. Nasabnya kepada bapak. Itulah yang disebut wa ahlikum. Wa ahlikum. Jadi perintah ayat ini, wahai orang beriman, jagalah dirimu dan nasab keturunanmu dari api neraka, ya. Wakuduhan naswal hijaroh, yang penjaganya adalah yang bahan bakunya adalah manusia dan batu. Alaiha malaikatun ghiladun syidadun la ya'sunallaha ma amarahum. Di dalamnya dijaga oleh malaikat yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah, yang gagah, yang kasar, keras gitu ya. Nah, itu perintah ini kepada seorang ayah. Demikian pula berarti seorang suami, Bapak Ibu. Maka itu seorang kiai pernah ditanya, Pak Kiai, saya mau cerai lah sama suami saya. Kenapa? Suami kok nggak bisa nyari nafkah yang cukup? Tapi ada nafkahnya, ada. Cuma ya kurang, Pak Kiai. Saya mau cerai aja lah. Karena apa? Saya punya uang sendiri kok. Malah banyakkan uang saya dari suami saya. Nah, kata Kiai gini, loh, ibu memang nggak tahu fungsinya suami itu untuk apa? Loh, untuk cari nafkah dong Pak Kiai. Loh, bukan, kata Kiai gitu, bukan. Fungsi suami itu, Bu, untuk menjadi tameng bagi api neraka untuk ibu serta anak-anak ibu. Jadi umpama ibu pilih bercerai dari suami, ya tentu saja kalau bercerai karena hal yang memang ada halnya juga yang diharuskan bercerai, ya harus bercerai. Jadi memang nikah dan talak itu asli hukumnya satu, tapi keturunan hukumnya bisa jadi berbagai macam gitu ya. Seperti nikah sunnah, tapi bisa jadi wajib, bisa jadi haram. Demikian pula talak. Talak itu aqdabu halalan indallah, sesuatu yang halal tapi diharamkan, dibenci di sisi Allah, tapi bisa jadi wajib. Bercerai bisa jadi haram gitu ya. Nah, ini kalau cuma gara-gara uangnya kurang umpamanya, tapi ada nafkahnya dikasih.
Berapa segini? Wah cukup, tapi ya rasanya pengen lebih, pengen anu ya. Kata Pak Kiai, tujuan fungsi pertama suami itu menjaga dari api neraka, dari tameng. Mana dalilnya? Ini dia ayat ini, Bapak Ibu. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Kalau ibu nanti, kata Pak Kiai, ibu nanti bercerai kemudian mati dalam keadaan sebagai janda misalkan ya, nanti yang akan bertanggung jawab di hari kiamat tentang apa yang ibu lakukan itu ibu sendiri. Tapi kalau maaf ibu wafat dalam keadaan sebagai seorang istri misalkan gitu ya, walaupun suaminya sudah wafat duluan, tapi statusnya adalah seorang istri gitu ya, maka ibu bisa mengatakan, tuh suami saya, dia nggak pernah ngajari saya, dia nggak pernah begini, dia nggak pernah itu. Nah, dia nanti yang kena itu. Suami yang kena tuh, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi tamengnya api neraka. Demikian pula kepada anak-anaknya. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Ini kalimatnya ini berat ini untuk para suami, untuk para ayah gitu ya. Tapi tentu saja kalau kewajibannya sudah dilakukan, maka itu lain lagi ceritanya, lain lagi soalnya. Nah, ini yang pertama. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pendidikan anak itu ada di tangan Bapak, ada di pundak Bapak, kewajiban seorang ayah. Nah, bukan kewajiban seorang ibu. Yang kedua, di dalam Al-Quran Bapak Ibu yang dirahmati Allah, komunikasi pendidikan anak dalam Al-Quran itu selalu, nah ini saya luar biasa, selalu ditampilkan dalam Al-Quran dialog antara ayah atau sosok ayah kepada anaknya. Selalu itu. Ini artinya apa? Quran ingin mengajarkan kita bahwa pendidikan anak itu tanggung jawab bapaknya, di pundak ayahnya. Selalu begitu kok. Selalu begitu. Bapak Ibu. Ya. Ini ada total 15 kali ya percakapan atau dialog anak dengan ayah atau sosok ayah ya. Sosok ayah itu seperti nanti Siti Maryam kepada Nabi Zakaria ya, kan bukan ayah kandungnya tapi sosok ayah Bapak Ibu. Nah, jadi selalu kepada ayah. Nah, ini silakan kalau ibu-ibu nanti mau buka bagaimana percakapannya, bagaimana ininya kepada dari anak kepada ayah atau dari ayah kepada anak ya. Nah, itu selalu demikian. Contoh kita buka satu ya, Quran surat ke 2, surat Al-Baqarah ayat 133 saja. Nah, ini Nabi Yakub kepada anak-anaknya. Silakan kita bacakan. Baik. Surat Al-Baqarah ayat 133. Ya. Apakah kamu menjadi saksi saat maut akan menjemput Yakub ketika dia berkata kepada anak-anaknya, apa yang kamu sembah peninggalku? Mereka menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, yaitu Ibrahim, Ismail dan Ishak, yaitu Tuhan yang Maha Esa, dan kami hanya berserah diri kepadanya. Nah, itu. Kalimatnya, am kuntum syuhada iz hadara Ya'qub al-mautu iz qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa ilahan wahidan wa nahnu lahu muslimun. Bapaknya Nabi Ya'qub memastikan kepada anaknya sebelum wafat, apa nanti yang kalian akan sembah setelah bapak meninggal, setelah ayah meninggal. Percakapan ini dicuplik oleh Al-Qur'an, didisplay di dalam Al-Quran untuk kita. Supaya apa? Supaya kita belajar, Bapak Ibu. Bahwa ini memang betul-betul perhatian yang harus diberikan oleh seorang ayah kepada anaknya. Pendidikannya, concernnya, sudah mau wafat saja beliau, masih mengevaluasi dulu gimana anak-anak saya ini. Apakah mereka masih dalam apa yang saya ajarkan atau tidak. Jadi sama sekali bukan bermaksud merendahkan seorang ibu, tapi memang tidak ada di dalam Al-Quran itu percakapan seorang ibu kepada anaknya ya, atau sebaliknya ya, dalam hal pendidikan ini tidak ada, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi inilah kekeliruan kita selama ini. Nanti kalau ada yang tanya gini, Ustadz, tapi kan bapak-bapak biasanya bekerja, jarang jumpa dengan anaknya. Lah ini dia, disinilah pentingnya peran ibu. Kalau ibu-ibu, ya mohon maaf, setelah ibu-ibu memahami ini bahwa tanggung jawab pendidikan itu adalah seorang bapak, maka dalam mendidik anak di rumah, ibu yang sering jumpa dengan anak misalkan, sisipkan. Di dalam kalimat ibu itu sisip, ibu yang ibu katakan kepada anak, sisipkan ayah.
Misalkan begini, ayo kita belajar yuk. Nanti pesan ayah tadi gimana? Nah, gitu. Dibuat skenario sedemikian rupa bahwa ayah lah. Ayo kita belajar, nanti cerita sama ayah apa yang sudah dipelajari nanti pas ayah pulang. Ayo kita belajar, nanti lapor sama ayah apa yang sudah itu kerjasama di antara istri dan suami, ibu dan ayah, ya, menghadirkan proses pembelajaran yang sesuai dengan Al-Quran, bahwa ayahlah yang ke depan. Nah, nanti si ayah pun begitu. Setelah sampai rumah, ya, bertanya gimana sambil makan. Tadi pada belajar apa? Nah, itu sinkron, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Sinkron. Tapi kalau ayahnya tidak peduli, yang penting ngasih uang, yang penting duitnya saya cukupi, yang penting mau beli apa, buku ada, mau beli sepatu ada, mau beli tas ada. Bukan itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tugas utama atau kewajiban utama dari seorang bapak, ya, bukan hanya mencari uang, mencari nafkah, tapi justru pendidikan anaknya. Ya. Nah, demikian pula yang lainnya, ya, Nabi Yusuf, ya, kepada tadi Nabi Yakub, Nabi Ibrahim, Nabi Syuaib, Luqmanul Hakim, bahkan bukan seorang nabi beliau, tapi kemudian menjadi salah satu nama di dalam Al-Quran, nama surat di dalam Al-Quran, ya Bapak Ibu, surat ke-31 itu, karena memiliki satu kebijaksanaan, Luqmanul Hakim, namanya Hakim itu artinya bijaksana, kebijaksanaannya adalah kebijaksanaan beliau dalam mendidik anak. Kualitas itulah yang menjadikan dia sebagai orang terhormat, sehingga manusia biasa, tapi namanya bisa menjadi nama di dalam Al-Quran, Bapak Ibu. Kemudian dalil yang berikutnya, Quran surat ke-18 ayat 82, ya Bapak Ibu. Nah, ini luar biasa nih ayatnya nih. Mungkin ini saya bacakan aja karena ingin saya jelaskan langsung kalimat bahasa Arabnya, ya. Mohon perhatian Bapak Ibu, ayat ke-82 dari surat Al-Kahfi, ya. Jadi kalau bapaknya soleh, ya, bukan namanya mesti ganti jadi soleh gitu ya, Pak Indradi. Pak Indradi, saya Doni kan bukan soleh namanya, bukan mesti ganti nama, enggak. Tapi kalau seorang bapak itu menjaga diri menjadi seorang yang soleh, maka janji Allah pun anaknya akan dijaga, Bapak Ibu. Dijaga Allah. Mana dalilnya? Lah ini surat 18 ayat 82, surat Al-Kahfi. Kalimat Allah begini, ya. Ini dalam perjalanan Nabi Khidir dengan Nabi Musa. Nah, di perjalanan terakhir Nabi Musa dan Nabi Khidir merenovasi satu bangunan. Terus Nabi Musa tanya, ngapain kita renovasi bangunan ini? Nah, kemudian dijawab oleh Nabi Khidir dalam jawabannya ayat 82. Kalimatnya begini. Wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil Madinah. Adapun tembok yang kita renovasi ini adalah kepunyaan atau milik dari dua orang anak yatim yang tinggal di kota ini. Yatimaini fil Madinah. Wa kana tahtahu kanzul lahuma, di bawah rumah ini ada perbendaharaan harta yang disiapkan Allah untuk keduanya. Perhatikan kalimat berikutnya. Wa kana abuhuma salihan. Bapak dari kedua anak yatim ini dulu semasa hidupnya adalah orang yang soleh. Fa'aroda rabbuka, maka, nah fa ini penting, maka rabbuka, Rabbmu berkehendak ayablugha ashuddahuma untuk menyampaikan harta yang terpendam tadi kepada keduanya pada masa yang tepat. Jadi menjaga itu. Wa yastakhrija kanzahuma, dan mengeluarkannya nanti pada saat yang tepat. Rahmatan, sebagai sebuah rahmat kasih sayang Allah, mir rabbika, dari Tuhanmu kepada keduanya. Kenapa ada kasih sayang ini dari Allah kepada dua anak yatim ini? Kembali tadi kepada kalimat wa kana abuhuma shalihan. Bapak kedua anak yatim ini selama masa hidupnya adalah orang yang soleh. Coba Ibu. Fa'aroda rabbuka, maka Rabbmu berkehendak karena bapaknya soleh tadi, Bapak Ibu. Jadi seorang bapak yang soleh ini penting sekali, Bapak Ibu. Ya, akan menjaga kita. Kita kan pasti kita pasti berhitung nih. Besar kemungkinan berdasarkan kelaziman kitalah yang akan wafat duluan. Anak-anak kita akan masih terus hidup di atas dunia ini, kita wafat duluan berdasarkan kelaziman tentu saja, ya. Nah, dengan demikian, bagaimana caranya? Setelah kita wafat, kita masih bisa menjaga anak-anak kita. Caranya adalah kita
berperilaku soleh selama hidup kita ini, sehingga nanti menjadi investasi Allah menjaga anak-anak kita. Wa kana abuhuma sholihan. Ya, yang kedua Bapak Ibu, yang kedua maksudnya dari rangkaian tadi, yaitu ketika Nabi Yusuf dijaga oleh bapaknya dari jauh. Bapaknya Nabi Yakub sudah terpisah jauh, sudah terpisah lama dengan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf sejak kecil dibuang oleh abang-abangnya, dicoba dibunuh oleh kakak-kakaknya itu. Nah, terpisah lama, terpisah jauh. Tapi karena bapaknya seorang yang soleh, maka dari jauh pun bapaknya bisa menjaga. Lewat apa? Lewat burhana rabbih kalimatnya dalam surah Yusuf itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, surah ke-12 ayat 24. Kita perhatikan kalimatnya di situ. Walaqad hammat bihi. Ya, jadi sebuah kejadian terjadi, sungguh perempuan itu sudah sangat berhasrat terhadap Yusuf. Perhatikan kalimat berikutnya. Wahamma biha, dan Yusuf pun pasti juga memiliki hasrat. Sudah digoda oleh perempuan sedemikian rupa. Ya, wahamma biha, pasti pun akan menjadi hasrat Yusuf sebagai seorang laki-laki. Laula, seandainya tidak ada ar-ro'a, seandainya tidak ada melihat burhana rabbih, sebuah tanda besar dari Tuhannya. Tanda besar itulah ya, yang disebut oleh para mufassir, Nabi Yusuf melihat sosok bapaknya, yaitu Nabi Yakub, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Hampir terjadi, ya, mohon maaf, perzinahan itu hampir terjadi. Tapi karena Nabi Yusuf melihat sosok bapaknya, spontan beliau tidak jadi dan lari ketakutan, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah, itulah yang ditarik kemudian oleh perempuan tadi, sering disebut dengan Siti Zulaikha, robek belakang baju Nabi Yusuf, Bapak Ibu. Tapi kalimat wahamma biha, niscaya Yusuf juga akan berkeinginan dan akan terjadi peristiwa itu seandainya laula ar-ra'a burhana rabbi, seandainya beliau tidak melihat tanda besar dari Tuhannya. Nah, jadi bayangkan dari kejauhan, sudah waktu yang cukup lama berpisah, tapi masih bisa menjaga anaknya karena ayahnya adalah seorang yang soleh, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah, jadi inilah dua hal yang sering kita keliru karena tidak kembali kepada Al-Quran, sementara dalam hadis ibumu tadi tidak dijelaskan secara rinci dan detail. Terakhir, saya ingin menyampaikan sosok-sosok ayah hebat di dalam Al-Quran yang bisa kita berikan referensi sebagai contoh. Ya, ibu-ibu bisa menceritakan nanti bagaimana sosok ayah-ayah ini kepada suami. Demikian pula kalau bapak-bapak yang hadir pada kesempatan pagi hari ini, ya, kita bisa belajar menjadi sosok-sosok ayah yang hebat yang direkam oleh Al-Quran. Di dalam Al-Quran maksud saya. Satu, Nabi Nuh alaihissalam, Bapak Ibu. Ya, yaitu ada di surat Hud, surat ke-42, surat ke-11 ayat 42-43. Apa hebatnya Nabi Nuh ini? Nabi Nuh ini saya persingkat saja. Nabi Nuh ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bil khusus kepada bapak-bapak, Nabi Nuh ini tidak patah semangat. Terus mengingatkan anaknya, terus memberikan pelajaran kepada anaknya sampai detik terakhir. Sampai saat ketika gelombang tsunami itu sudah tidak bisa ditolong lagi, masih beliau panggil anaknya itu. Nah, jadi ayah hebat itu tidak pantang, tidak patah semangatnya. Kalaupun mungkin anak kita sekarang sulit dibilangin, umpamanya ya, ini ada banyak yang ngeluh nih, anak saya kok susah. Ayah yang hebat itu tidak pernah kehabisan kasih sayang kepada anaknya sampai akhir. Apakah kita yang wafat duluan sebagai bapak atau anak yang wafat duluan. Tapi sampai maut memisahkan itu, kita adalah tetap seorang ayah, bapak-bapak, ya. Demikian pula kepada ibu-ibu disampaikan, maka tetap itu adalah anak kita. Jadi jangan sampai seperti ini. Ada orang, udah mulai sekarang kamu bukan lagi anak saya, loh. Jangan gitu, Bapak Ibu. Ya, tetap itu menjadi anak kita sampai wafat. Kalau sudah wafat, nah baru sudah misalkan, maaf ya ini saya cerita, ada jamaah yang gimana kalau ada anak yang keluar dari Islam, Ustadz. Nah, selama dia masih hidup, itu masih anak Anda. Masih anak Anda. Ya terus didakwahi agar dia mau kembali lagi, agar dia mau dapat penjelasan. Anda harus belajar. Anda harus mendekati dengan lebih baik lagi sebagai seorang ayah.
Jangan dikatakan, oh kalau kamu keluar dari ini Islam berarti kamu bukan anak saya lagi. Loh, selama masih hidup itu masih anakmu. Nanti kalau sudah wafat, sudah tidak lagi ada waktu, nah baru sudah terputus. Kalau memang sudah diingatkan tapi tidak mau, awas jangan salah paradigma berpikirnya. Jadi Nabi Nuh itu menjadi ayah hebat karena sampai akhir beliau berjuang untuk anaknya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, agar mau menerima hidayah. Yang kedua, Nabi Yakub. Nah, ini dalam surat Yusuf ya, ayat keempat sampai ayat kelima itu. Apa hebatnya Nabi Yakub ini? Nabi Yakub ini luar biasa, visioner, dan betul-betul kata-kata yang beliau pilih kepada anaknya itu nancep, Bapak Ibu. Ya, dengan apa? Dengan sikap beliau menyampaikan kepada anaknya dengan lemah lembut. Nah, coba nanti Bapak Ibu perhatikan surat Yusuf ayat 4 sampai ayat 5 ini. Dan juga ayat 6-nya itu ya. Di kalimatnya ketika Nabi Yusuf kecil, masih kecil, kan beliau dibuang oleh abangnya tuh kecil. Nabi Yusuf kecil tuh berkata kepada bapaknya, ya bunayya, ya abati, ini ro'a fil manam, ini ro'aitu, ahada asyara kaukaban, wasyamsa wal qamara ro'aitu li sajidin. Nah, Yusuf kecil bangun tidur, lari kepada bapaknya dan berkata, ya abati, bapakku sayang, gitu ya, abati itu ya. Ayah menunjukkan kedekatan betul anak kecil ini kepada ayahnya. Lari, nyari ayahnya duluan. Bangun tidur, nyari ayah, kira-kira begitu. Tadi saya lihat dalam mimpi saya. Namanya anak kecil, tuh. Begitu bangun dari mimpi kan langsung cerita. Gitu ya. Tadi saya lihat dalam mimpi saya, 11 bintang, matahari dan bulan sujud kepada saya. Nah, perhatikan jawaban Nabi Yakub. Qala ya bunayya, wahai anakku sayang. Nah, itu ya. Jadi sentuhannya itu luar biasa. Wahai anakku sayang, la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida. Inna syaitana lil insani aduwwum mubin. Jangan ceritakan mimpimu ini kepada abang-abangmu, nanti mereka akan membunuhmu. Kenapa? Karena mereka ditunggangi oleh setan. Setan yang jahat. Setan itu musuh bagi manusia. Ya, karena abang-abangmu bisa ditunggangi oleh setan, maka mereka akan jahat seperti itu. Kira-kira begitu. Jadi kalimat ujung Nabi Yakub ini yang luar biasa. Inna syaitana lil insani aduwwum mubin. Ini kerjaannya setan. Kerjaannya iblis menggoda manusia. Sehingga di kemudian hari, Nabi Yusuf yang ketika itu nanti sudah sukses jadi menteri keuangan, ya istilahnya ya kalau bahasa kita sekarang, di dalam lingkaran istana, kaya raya, beliau bisa memaafkan abang-abangnya karena sejak kecil sudah ditanamkan oleh bapaknya bahwa kelakuan yang dibuat oleh abang-abangnya itu karena abang-abangnya tergoda oleh syaitan. Inna syaitana lil insani aduwwum mubin. Visioner, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ya, Nabi Yakub itu luar biasa. Ya, jadi kemampuan beliau memberikan wejangan yang betul-betul komprehensif dan sampai to the end gitu ya, to the end gitu ya, dan membuka peluang bagi Nabi Yusuf untuk bisa memaafkan abang-abangnya. Nah, bayangkan kalau kalimat Nabi Yakub tadi hanya sampai situ saja, sampai la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidulaka kaida, jangan ceritakan mimpimu ini kepada abang-abangmu, nanti mereka akan membunuh kamu. Wah, Nabi Yusuf bisa dendam seumur hidup itu, Bapak Ibu, karena bapaknya sendiri bilang begitu, abangmu tuh emang jahat itu orangnya tuh, jangan. Nah, dendam dia. Tapi ditutup dengan kalimat oleh Nabi Yakub, inna syaitana lil insani aduwwum mubin. Ini kerjanya setan ini. Setanlah yang berbuat begitu kepada manusia, aduwwum mubin. Ya, sehingga Nabi Yusuf bisa memilih dan memilah. Kemudian sosok berikutnya Nabi Syuaib, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ini dalam surat Al-Qasas ayat 26 sampai 27, ketika beliau ini Nabi Syuaib ini kelebihannya adalah betul-betul bisa melihat sosok menantu yang ideal bagi anak wanitanya, bagi anak perempuannya, dan memilihkan cara yang paling terhormat ya, bagi anak perempuannya untuk meminta laki-laki menikahi dia. Nah, jadi kita tahu kisahnya, Nabi Musa datang ya dalam keadaan yang membutuhkan pertolongan ke negeri di mana Nabi Syuaib tinggal ketika itu, ya. Yaitu negeri Madian, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kemudian berjumpa dengan dua anak Nabi Syuaib ini, dua-duanya perempuan. Nabi Syuaib sudah syaikhun kabir, istilahnya sudah sangat sepuh ya. Nah, Nabi Syuaib mengerti bahwa salah satu anaknya ini ada ketertarikan kepada Musa ini.
Ya, karena anaknya mengusulkan, ambil saja pemuda ini sebagai tinggal di tempat kita, kira-kira begitu. Karena dia sosok yang kuat, sosok yang jujur dan lain sebagainya. Nabi Syuaib bisa melihat itu, Bapak Ibu, dan Nabi Syuaib bisa memilihkan cara yang baik, yang betul-betul menjaga kehormatan marwah anak gadisnya untuk meminta si pemuda ini menikahi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu luar biasa itu. Ya, itu tidak mudah itu meneliti sampai sedemikian kepada anak gadis, ya, anak gadis kita, Bapak Ibu, Bapak-bapak ya terutama maksud saya. Nah, jadi ini kemampuan Nabi Syuaib, ya tentu saja karena saking dekatnya kepada anaknya. Yang keempat tentu saja Luqmanul Hakim ketika beliau berwasiat kepada anaknya, ya, kalimat yang sering kita juga dengar itu, ya. Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim, itu ya. Pada surat Luqman, wahai anakku sayang, jangan engkau sekutukan Allah, sungguhnya menyekutukan Allah itu adalah kezaliman yang amat besar. Di antara beberapa nasihat beliau yang lainnya, ya, jangan berjalan di atas muka bumi ini dengan sombong, ya, jangan bersuara seperti keledai dan lain sebagainya. Ya, silakan nanti bisa kita teliti lebih jauh di surat ke-31 mulai dari ayat 13 sampai 19. Yang kelima, ayah hebat adalah Nabi Ibrahim alaihissalam, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya. Nah, ini luar biasa. Beliau mengajarkan banyak hal kepada anak-anaknya. Yang sangat luar biasa adalah bagaimana beliau menjaga betul agar anak-anaknya jangan sampai menyembah berhala, anak budal asnam, ya Bapak Ibu. Nah, jadi kalimat-kalimat beliau itu sungguh luar biasa. Salah satunya dalam surat As-Saffat ayat 100 sampai 102. Di berbagai belahan lain di dalam Al-Qur'an juga banyak sekali kalimat ajaran beliau kepada anak-anaknya. Di antaranya tadi surat kedua ayat 132 tadi, ya. Nah, inilah 5 sosok ayah hebat di dalam Al-Qur'an yang masing-masing punya keunikan tersendiri yang merupakan kualitas yang luar biasa dari ayah-ayah yang dicontohkan di dalam Al-Quran. Kesimpulannya adalah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ayah itu memang betul-betul memiliki peran yang amat besar, terutama dalam pendidikan anak dan dalam karakter anak, gitu ya. Sungguh keliru kita kalau kemudian tidak memberikan porsi yang cukup kepada ayah atau tidak mendorong agar ayah itu betul-betul menempatkan porsinya yang sesungguhnya sebagaimana Al-Quran mengajarkan kepada kita. Inilah mungkin hikmah Ramadan yang bisa saya sharing pada kesempatan pagi hari ini. Semoga betul-betul Al-Quran menjadi petunjuk bagi kehidupan kita. Silakan saya kembalikan kepada Bu Husnul, mungkin ada yang ingin bertanya atau sharing. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, baiklah, Ustaz, jazakallahu khairan katsira, masyaallah, subhanallah. Ya, bagaimana harusnya kita memahami kaum muka yang ada dalam hadis itu dan juga wawalidi wa mawalat itu, ya Ustaz, ya. Betul. Mudah-mudahan dengan apa sampaikan Ustaz tadi kita bisa terus belajar memahami dari 2 kata-kata tadi, insyaallah, dan bisa ditambah dengan yang lainnya. Monggo silakan Bapak Ibu yang mau bertanya. Ada yang raise hand? Ini kayaknya ada yang sudah di chat, Ustaz. Monggo, Bu. Jadi saya coba ya, nanti chat ya. Santai. Dari Ibu Yayu, ya. Izin bertanya, Ustaz, bagaimana dengan kisah Nabi Musa yang jauh dari figur ayahnya? Iya. Iya, itu dia. Jadi Nabi Musa itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, walaupun ayahnya itu adalah ayah angkat dan sosoknya sangat bejat, yaitu Fir'aun sendiri, tapi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diperintahkan beliau itu untuk berdakwah kepada ayahnya itu, kepada ayah angkatnya itu dengan kata-kata yang lembut, ya, dengan kata-kata yang yang kata-kata yang baik, ya, istilahnya qaulan layyinan, gitu ya. Jadi itu perintah itu karena
Nabi karena Firaun itu adalah ayah angkatnya Nabi Musa. Ya, coba kita buka Quran surat ke-20 ayat ke-44 ya, surat ke-20 ayat atau dari 43 dan 44 ya. Silakan monggo Bu Vivi. Baik. Surat Toha ya, Ustaz ya. Ya, Toha ya. Ayat 43 dan 44. Iya. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Pergilah kamu berdoa kepada Fir'aun karena dia benar-benar telah melampaui batas. Ayat 44. Maka berbicaralah kamu berdoa kepadanya Fir'aun dengan kata-kata yang lemah lembut. Mudah-mudahan dia sadar atau takut. Nah, bayangkan ayah angkat saja dan ayah angkat yang sosoknya seperti Fir'aun itu saja, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, oleh Allah Nabi Musa diajari supaya ngomongnya lemah lembut. Agar apa? Agar hubungan antara ayah angkat, walaupun sosok ayah angkat ini dan sosoknya bejat ini, tapi sebagai anak angkat yang pernah menikmati makanan, minuman di rumahnya Fir'aun tadi itu, tetap biar bagaimanapun itu ayah angkatnya, maka Nabi Musa harus menjaga kata-katanya supaya qaulan layyinan, supaya hubungannya sebagai seorang anak tadi tetap mendapatkan benefit sebagai anak tadi itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Walaupun harus berdakwah, bayangkan itu sosoknya yang seperti itu. Ya, jadi dari sisi, jadi gini, kadang-kadang bilang begini, wah bapak saya begini, bapak saya tidak bagus, misalnya bapak saya tidak ini. Itu bukan persoalan yang penting sesungguhnya kalau kita bisa tetap menghormati. Sebagai anak kita tetap menghormati, oh itu dia ayah kita kok. Gitu. Biar bagaimana juga itulah bapakmu. Gitu. Nah, sudah begitu, kita yang tetap menghormati. Kalau kita masih tetap bisa hormat, maka kita yang dapat benefitnya sebagai anak. Nah, gitu Bapak Ibu. Demikian kira-kira. Baik, Bapak Ayu ya. Ini ada pertanyaan yang kedua, ini ada dua pertanyaan yang hampir sama, Ustaz. Yang pertama dari Bu Listri, bagaimana kalau ayah sudah meninggal, akan dapat sosok ayah dari mana? Apa yang harus dilakukan oleh seorang ibu? Ini dari Bu Listri. Yang dari Bu Ega ya, di Jakarta. Assalamualaikum, izin bertanya Ustadz, untuk para single mother yang belum menikah lagi, bagaimana caranya agar kebutuhan anak, agar figur seorang ayah terpenuhi? Tambah lagi saya harus bekerja. Demikian, Ustaz. Iya, jadi yang pertama ya, ini berarti ada dua hal yang berbeda nih. Yang pertama, kalau bapaknya sudah meninggal. Yang kedua tadi single mother, boleh jadi bapaknya belum meninggal ya. Atau kalau pertama kita bahas dulu, gimana kalau bapaknya sudah meninggal? Kalau bapak sudah meninggal, tentu saja masalahnya lebih mudah. Bisa diberikan sosok bapak itu sebagaimana Rasulullah, pertama kepada kakeknya. Jadi kepada nasab bapaknya. Nah, ini juga yang keliru dari kita selama ini. Harusnya tidak, maaf ya, ini saya buka saja di sini. Harusnya dalam Islam itu tidak ada istilahnya single mother. Tidak boleh ada single mother itu. Kenapa demikian? Umpama ada seorang ayah yang meninggal, yang harus menanggung anak-anak dari si ayah meninggal tadi itu bukan istrinya. Yang harus menanggung itu pamannya. Pamannya. Mana dalilnya? Kita buka Quran surat ketiga, Ali Imran, ayat 37. Nah, 37, surat Ali Imran. Yaitu ketika Nabi Zakaria ya, menanggung semua hal tentang ponakannya, yakni Siti Maryam. Baik. Surat Ali Imran, ayat 37. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Maka dia Allah menerimanya dengan penerimaan yang baik, membesarkannya dengan pertumbuhan yang baik, dan menyerahkan pemeliharaannya kepada Zakaria. Setiap kali Zakaria masuk menemuinya di mihrab, kamar khusus ibadah, dia dapati makanan di sisinya. Dia berkata, wahai Maryam, dari mana ini engkau berperoleh? Maryam menjawab, itu dari Allah. Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang dia kehendaki tanpa perhitungan. Nah, jadi Siti Maryam itu ponakannya
Zakaria, Nabi Zakaria. Bahkan sebagian para ahli sejarah mengatakan bukan ponakan langsung, maksudnya ponakan dari istrinya, ya, ponakan dari istrinya Nabi Zakaria. Ayahnya wafat, ayahnya meninggal, yaitu Imron itu sendiri. Maka yang menanggung tadi, Allah menyerahkan pemeliharaannya kepada Zakaria. Kalimatnya begini, wa kaffalaha Zakaria. Kafala itu diambil dari bahasa Arab yang artinya ditanggung keseluruhannya. Dulu ada asuransi namanya takaful, diambil dari kata kafal, sama, yaitu apa? Saling menanggung. Jadi semuanya ditanggung oleh Nabi Zakaria, pendidikannya, makannya, rumahnya, tempat tinggalnya, baju, pakaiannya, dan semuanya seperti anak. Wa kaffalaha Zakaria. Jadi kalau merujuk pada ayat ini, mestinya kalau ada seorang ayah yang wafat, ya, maka yang menanggung itu bukan istrinya atau bukan ibunya, sehingga tidak menjadi single mother, tapi yang menanggung adalah keluarga dari yang masih ada ayah, yaitu kakeknya, pamannya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya. Sehingga tidak perlu tadi ada single mother. Single mother itu tadi kalau dari penelitian yang dilakukan di Amerika tadi, rentan, ya, terkena narkoba lah, terkena inilah, terkena itu, dan lain sebagainya. Tapi kalau dalam rumah yang ada sosok ayah, ya, maka itu kerentanan yang tadi sampai 38% sampai 50% tadi itu bisa dihilangkan, bisa diminimalisir, walaupun itu bukan ayah kandung karena ada ayah kandungnya sudah wafat. Gitu ya. Yang kedua, pertanyaan kedua tadi, bagaimana kalau ini mungkin saja single mother, artinya berpisah, bercerai, tapi hidup, ya, masih ada gitu ya. Nah, kalau masih hidup ya tentu saja harus ke bapaknya dong, gitu. Harus ke bapaknya. Nah, gimana kalau bapaknya nggak mau? Gimana kalau bapaknya nggak beres, nggak ada, dan lain sebagainya? Ya, tentu saja harus dicarikan cara supaya anak ini tetap bisa berbakti kepada bapaknya, gitu. Atau kepada pamannya tadi. Pamannya lah yang harusnya memberikan tanggungan dan lain sebagainya, gitu. Nah, jadi memang dalam situasi ini nggak bisa kita, gimana saya single mother tuh saya harus bekerja juga begini itu. Harus kembali dulu kepada hukum Islam. Harus kembali dulu pada hukum Islam. Tadi kepada bapaknya mestinya. Maka itu tadi saya katakan di awal, kalau ada orang bercerai, tolong dijaga betul agar tidak saling menjelek-jelekkan satu sama lain. Agar apa? Agar anak ini tetap bisa berbakti kepada kedua pihak, baik kepada ibunya maupun kepada bapaknya. Wabil khusus lagi, tentu saja harusnya, ya, yang menjadi tanggungan itu adalah bapaknya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kepada ayahnya. Jadi gini, banyak kasus terjadi anak tiri, anak sambung itu dibunuh. Nah, ini ada beberapa kasus oleh bapaknya, bapak tiri. Kenapa? Memang sulit. Bapak tiri. Memang sulit bagi seorang bapak tiri itu bisa menerima anak tiri, itu susah. Tapi kalau ibu tiri, umpama si bapak bercerai nih, gitu ya, ibunya dengan istrinya, so anaknya ikut bapaknya, terus dia menikah lagi. Nah, ini lebih mudah, si ibu yang baru ini menjadi ibu sambung itu lebih mudah. Karena apa? Kasih sayang seorang ibu, kemudian juga bentuk itu biasanya lebih mudah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Maka itu kalau kita rata-ratakan kasus itu, lebih banyak kasus ayah sambung yang bermasalah dengan anak sambung daripada ibu sambung atau ibu tiri bermasalah dengan anak tirinya, gitu. Ya, jadi itulah sebetulnya hukum yang sebaiknya, ya, gitu ya, dari Islam itu. Kalau bapaknya masih ada, tentu kepada bapaknya. Demikian kira-kira. Bapak Ibu ada yang bertanya? Monggo, bisa dibuka mic-nya. Ada yang bertanya, Ibu? Kalau belum, saya lanjutkan di chat ya, Ustaz. Monggo, Bu. Ini hampir masih sama dengan tadi. Assalamualaikum, Ustaz. Izin bertanya. Pertanyaan saya kurang lebih sama seperti Ibu Sulistri, hanya posisinya bercerai. Pola asuh yang bagaimana yang bisa diterapkan oleh ibu paling tidak mengisi posisi sang ayah. Jika sang ayah belum bisa menjadi contoh yang baik untuk anak-anak. Terima kasih. Iya, terima kasih, Bu. Sama tadi, Ustaz. Iya, jadi memang betul. Yang jelas kita tidak boleh menjelekkan si ayah itu, karena ayah tuh cuma satu. Demikian juga ibu tuh cuma satu. Ibu sambung oke, ayah sambung oke, tapi yang namanya ibu dan ayah itu ya nggak akan ketukar sampai selama-lamanya.
Nggak cuma sampai hari kiamat, sampai setelah hari kiamat pun ya, ibu ya itu, ayah ya itu gitu. Jadi biar bagaimanapun tetap anak ini harus diajarkan agar bisa berbakti kepada ayahnya. Kalau perlu ibu yang benar itu ya atau ayah yang benar itu walaupun sudah bercerai, walaupun ada sifat buruk dari mantan pasangannya ini, ya kalau perlu ditutupi di depan anaknya. Disampaikan hal-hal yang terjadi ibumu kalau misalkan anaknya mendapati misalkan ya tentang ayahnya, kok ayah tuh gitu ya, gini gitu gitu. Kalau perlu si ibu ini mengatakan, ayahmu tuh punya beban yang banyak. Ayahmu tuh kan harus cari uang. Ayahmu tuh dulu mungkin dalam kehidupannya dulu itu dia bukan orang yang bukan berasal dari keluarga yang berkecukupan. Ya, jadi mungkin capeknya beliau itulah yang membuat kalau perlu sampai begitu tuh Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Supaya apa? Supaya anaknya bisa berbakti gitu kepada si bapaknya atau mantan suami. Demikian pula sebaliknya. Ibu tuh ternyata begitu ya, begini begitu. Wah, itu ya. Kalau sampai laporan begitu si ayah harusnya mengatakan, ya ibumu tuh kan anak yang paling bontot, anak dulu ditinggal bapaknya, ditinggal ini sehingga trauma masa kecilnya begini sehingga anak bisa melihat respect ya kepada ibunya dari sisi yang berbeda, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah, kalau sudah begitu nggak akan terjadi kekosongan, nggak akan terjadi kekosongan ayah, nggak akan terjadi kekosongan ibu, walaupun apalagi ayah tadi ya, walaupun sudah bercerai gitu. Itu. Jadi ini sebetulnya ada di pola komunikasi kita kepada anak, ada di pola pengajaran ya walaupun sudah bercerai sebetulnya tidak ada persoalan kalau kita mau beritikat yang baik dalam hal mendidik anak supaya tetap bisa berbakti kepada kedua orang tuanya yang notabene tidak bisa digantikan oleh siapapun juga selama-lamanya. Bapak Ibu. Demikian kira-kira. Baik. Monggo silakan yang lain, ada yang bertanya silakan. Raise hand monggo atau dibuka mute-nya Ibu. Kalau belum saya boleh bertanya Ustaz. Monggo Bu Usul. Ini mohon pencerahannya. Jadi yang dimaksud oleh Ustaz tentang umuka tadi, sesungguhnya sohibadi tadi itu adalah sifat-sifat yang memang Allah berikan kepada seorang ibu Ustaz, yang banyak seperti kepedulian, kesabaran, perlakuan, perhatian dan kebersamaan tadi itu ya. Berarti apakah yang dimiliki oleh ayah itu umpamanya seperti menyiapkan nafkah untuk kebutuhannya dan sekalian ilmu-ilmu tentang kehidupan, ruqyah dan lain-lain itulah derajat yang lebih tinggi dari ibu itu. Apa begitu maksudnya? Nah, jadi kalau derajatnya Bu Husnul dan Bapak Ibu sama kedua-duanya, cuma perannya yang berbeda, fungsi dan perannya yang berbeda. Dalam hal ini tadi Ibu katakan fungsi Bapak mendidik, memberikan inspirasi tentang kehidupan, tentang spiritualitas, dan sementara Ibu tadi pengorbanannya itu tadi sebagai seorang ibu. Nah, sehingga kita sebagai anak dalam rangka kita membalas bakti kepada kedua orang tua ini, caranya yang beda. Kalau kepada ibu, ya 3 kali lebih sabar. Kalau ini nelpon, itu memang ibu begitu. Sosok ibu di mana-mana saya sudah ngecek beberapa itu ya memang begitu. Nah, cuma sedikit saja ibu yang nggak begitu gitu ya. Tapi rata-rata seorang ibu tuh gitu. Apalagi ke anak perempuannya biasanya kan yang dirasa dekat gitu ya. Nah, tapi kalau bapak enggak perlu ditanyain dulu gimana Pak, udah nanti telepon lagi gimana, enggak perlu bapak. Bapak itu memang sifatnya memang begitu, seorang laki-laki memang begitu. Nah, jadi sama baktinya kita kepada kedua orang tua, cuma caranya dan fungsinya yang berbeda. Nah, giliran kita menjadi orang tua, ibu misalkan menjadi ibu, ya fungsinya ibu. Nah, bapak, ya tadi fungsinya tadi, bapak tadi. Nah, jadi kalau dimainkan peran fungsi ini secara baik kedua-duanya saling bekerja sama, itulah yang ideal sesungguhnya kepada anak. Ya. Jangan tumpang tindih. Loh, tapi kalau misalkan begini, umpama ada seorang ibu yang bekerja, berarti ada fungsi ibu yang harus di cover nih, harus dibuat perjanjian atau bukan perjanjian, harus dibuat musyawarah di tengah keluarga oleh suami dan istri. Bagaimana fungsi kamu yang satu ini? Siapa yang akan mengcover? Apakah kamu sanggup double job itu maksudnya bekerja juga tapi juga ini juga. Kalau misalkan istrinya nggak apa-apa nanti aku tak iniin atau disuruh anunya nanti begini-gini, oke. Kalau nggak bisa, apakah yang satu bisa
mengendorkan, mengganti, mengcover itu. Nah, itulah kerjasama, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di antara keduanya. Ya, di antara keduanya. Saya pikir begitu, Bu. Ya. Artinya sebagaimana yang kita lihat di realitas pada kenyataannya, ya wallahu alam ya bisa jadi karena dari memahami tadi yang nggak paham, kenyataannya di negara kita ini sudah menjadi apa ya? Semuanya hampir ujah ibu itu Ustaz ya. Mulai Betul. sampai membedakan apanya sampai nggarap PR kerjanya ibu semua seperti itu. Iya. Betul. Itulah salah kaprahnya di situ. Mestinya ini adalah peran atau bagian ayah yang justru lebih dominan, ya, lebih banyak. Ya. Baik. Monggo silakan Ibu, Bapak yang mau bertanya, monggo. Saya Ustadz boleh? Silakan Bu Vivi. Iya. Ustadz, bagaimana kalau misalkan sudah terlanjur ya, anak-anak sudah terlanjur besar gitu Ustadz ya, dengan ayah yang tidak terlalu terbuka, bukan terbuka ya, komunikasinya mungkin nggak terlalu dekat gitu ya. Nah itu bagaimana? Pertama itu, yang kedua, ini kan tadi seorang ayah yang pendiam lah istilahnya kan, karakternya kan begitu Ustadz ya, kalau seorang ayah tuh jarang terbuka seperti ibu ya, yang mau anak-anak tuh curhat segala macam ke ibunya, tapi ke ayahnya tuh malah tidak gitu kan. Nah yang kedua, bagaimana kalau misalnya ayah itu justru dominan banget gitu Ustaz. Jadi dia salah benar tuh dia dominan sekali gitu. Jadi anak tuh banyak diam, banyak ya sudahlah seperti itu. Tapi akhirnya setelah menjelang dewasa, si anak itu jadi seolah-olah bukan cuek Ustaz, jadi ayah sudahlah gitu kan, seperti yang tidak mau tahu gitu loh Ustaz. Nah itu akhirnya kan kadang seorang ayahnya tuh menyalahkan ke ibunya gitu. Ini sih karena ibunya akhirnya anaknya begini. Padahal kan awalnya ulah ayahnya yang mudah marah atau mudah tidak bisa memahami anaknya. Gitu Bu Ustaz. Iya, jadi Bu Vivi memang kedekatan seorang ayah ini kepada anak itu, hubungan seorang ayah kepada anak itu sebetulnya bukan diukur dari banyaknya bicara, bukan diukur juga dari banyaknya mengatur cerewet gitu, bukan itu. Tapi hubungan yang berkualitas. Nah, berkualitas itu banyak indikasinya, Bu, tolak ukurnya. Misalkan kalau bicara ini mungkin buat buat ayah ya, atau mungkin kalau anak-anak sudah besar, tadi pertanyaan Bu Vivi, gimana kalau anak-anak sudah besar? Masih bisa dilakukan. Terutama kepada bapak-bapak ya, ayah-ayah tuh. Karena apa? Nabi mencontohkan itu. Nah, jadi pertama ada sentuhan ayah, sentuhan tubuh ya. Jadi kalau ngomong tuh pegang bahunya anak. Kalau anak laki-laki pegang bahu sini. Ayah ngomong misalkan ke anaknya pegang bahu. Nah, makasih ya. Atau sambil jalan pegang bahunya anak. Itu walaupun nggak perlu si bapak ini nggak perlu sering ngomong, sering curhat, itu nggak perlu. Tapi kalau itu dilakukan pada gimana kamu sekali waktu, 2 kali waktu, yang penting kualitas itu dijaga, maka itu dekat. Walaupun tidak curhat, bukan nggak gitu juga. Karena memang tadi seorang bapak itu kan nggak biasa banyak bicara misalkan gitu ya. Tapi ada sentuhannya. Kalau anaknya perempuan bisa dipegang kepalanya gitu ya, seperti Rasulullah kalau berjumpa Siti Fatimah, walaupun Siti Fatimah sudah punya anak, Rasulullah sudah punya cucu, dimanapun ketemu masih dicium keningnya, anak putrinya beliau ini dicium keningnya, dicium telapak tangannya oleh Rasulullah. Nah ini harus kita contoh, itu kan sunnah yang baik, itu artinya dari situlah adanya kedekatan antara anak dan ayah, walaupun mungkin jarang bertemu. Nah, contoh tadi Nabi Yusuf, Nabi Yakub, lama enggak ketemu. Ya, tapi kedekatan itu masih terjaga. Kenapa? Ketika menjawab, merespon tadi, ya bunayya, anakku sayang, nah gitu ya. Nah, jadi sebetulnya cara saja agar kualitas hubungannya itu baik. Kemudian bagaimana kalau bapaknya terlalu dominan, umpamanya terlalu dominan itu maksudnya punya apa istilahnya tuh macam-macam lah ukurannya tuh, ribet lah kira-kira begitu ya. Akhirnya anak-anaknya jadi malas gitu. Nah, inilah juga pola sesungguhnya, bahwa tegas itu tidak harus keras.
Tegas itu tidak harus keras. Nih kepada bapak-bapak terutama kita, dan juga tentu ibu-ibu ya, tegas itu tidak harus keras. Justru jangan sampai emosi yang keluar dari kita sebagai orang tua, tapi ketegasan. Ketegasan itu mengandung dua hal, ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah. Yang pertama, mencontohkan. Anda baru bisa dibilang tegas kalau Anda juga mencontohkan. Nah, tapi kalau Anda nyuruh saja, giliran dirinya sendiri, giliran kita, walaupun kita ini orang tua, kitanya nggak mau melakukan, berarti kita nggak tegas. Berarti kita pandang bulu, istilahnya tajam ke bawah, tumpul ke atas. Gitu. Nah, jadi yang namanya tegas itu nggak mesti marah-marah, nggak mesti keras-keras, nggak mesti ngukum-hukum, enggak. Justru satu, kasih contoh. Nah, gitu. Itu namanya tegas. Yang kedua, yang namanya tegas itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, adalah kita memberikan reward, maksud saya menghargai lah. Kalau memang si anak ini melakukan itu dengan baik atau apa, ya harus diapresiasi, harus direcognize, harus digarisbawahi. Itu jangan lewat begitu saja, nanti itu bukan ketegasan namanya. Nah, jadi kadang-kadang orang sering keliru, mikir, oh tegas itu ya pokoknya kalau ini aku tak marah-marah lah pokoknya, biar tegas. Loh enggak. Tegas itu dua, ngasih contoh, plus kalau memang dilakukan, kasih reward, kasih penghargaan. Nah, gitu. Kadang-kadang kita kalau tidak dilakukan, keselnya minta ampun, tapi kalau dilakukan, diam-diam aja. Loh itu enggak tegas. Enggak tegas. Nah, jadi tegas itu, wah nak, terima kasih ya. Hebat nih kamu sudah ini. Terima kasih ya kamu bisa menginginkan. Kamu masih itu tegas. Gitu, Bapak Ibu. Nah, jadi dengan hal itulah paradigma kita harusnya digeser sehingga nanti tidak terjadi misleading. Niatnya si bapak ini pengen anaknya jadi orang-orang hebat, makanya marah-marah terus, makanya ini terus disiplin terus, salah dikit enggak akan jadi begitu juga. Mungkin anaknya jadi orang kaya, jadi orang yang punya duit, jadi sukses, tapi secara batiniah tidak. Banyak saya dapatkan yang begitu tuh Bapak Ibu, Masya Allah. Ya, jauh dari orang tua, nggak mau kembali kepada orang tua, nggak mau ngopeni orang tua sudah tua. Kenapa? Karena nggak ada kedekatan. Sukses, uangnya banyak, tapi secara batiniah tidak ada. Nah, ini kan, kita kan nggak mau seperti itu. Nah, kalau kita lihat ada anak yang sudah remaja, sudah dewasa, masih dekat sama bapaknya, dekat sama ibunya, dan itu nggak bisa dibohongi pakai ini loh ibu-ibu bapak ya. Kalau kita lihat, memang benar-benar dekatnya itu benar-benar itu, itu luar biasa, rasanya nikmat sekali, enak sekali kita lihatnya itu ya. Kepingin rasanya seperti itu tuh ya, Bapak Ibu. Karena itulah harta kita yang sebenarnya tuh ya itu, gitu kan. Nah, kalau kita terlalu keras tadi, akan mental ya. Quran surat ketiga 159 mungkin bisa kita tutup dengan ini sebagai pedoman patokan kita, surat ketiga 159. Monggo Bu. Nah, jadi tidak harus keras, justru tegas ya, dan lemah lembut. Baik, surat Ali Imran ayat 159. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Maka berkat rahmat Allah, engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu, maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang yang bertawakal. Nah, itu dia. Fabima rahmatin minallah lintalahum. Karena rahmat Allah, engkau mampu berlemah lembut dengan mereka. Nah, ini juga kita pakai kepada anak-anak kita, berlemah lembut rahmat Allah. Fabima rahmatin minallah lintalahum. Walau kunta fazzan ghalizal qalbi lan faddu min haulik. Kalau kamu keras, kaku, mereka akan lari dari sisimu. Tidak mau dekat sama kamu. Tidak mau kembali kepadamu. Gitu kan. Caranya 3 tadi ya. Ya, kalau dalam ayat ini, yang pertama, fa'fu anhum, maafkan mereka, dekat dengan mereka, menerima kekurangan mereka. Kemudian wastaghfir lahum, mintakan ampun, mohonkan ampun kepada Allah untuk mereka. Dan wasyawirhum fil amr, ajak mereka bermusyawarah. Tanya pendapat anak, tanya pendapat
istri, tanya pendapat suami terhadap segala sesuatu, dan ambil betul-betul itu sebagai satu alternatif pilihan, Bapak Ibu, dengan sungguh-sungguh. Gimana menurut abang, misalkan kepada anak kita, gimana menurut kakak, menurut adik, kalau ayah ini, kalau ibu begini, kalau anu begini, oh gitu ya, dengarkan dengan baik. Nanti anak merasa ditinggikan derajatnya, merasa dihargai oleh kita, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah itu, faiza azamta fatawakkal ala Allah. Kalau kamu sudah berazam seperti itu, maka bertawakal. Jadi tawakal itu sesudah melakukan. Nah, itu namanya azam, bertekad. Ya, jangan tiba-tiba tahu-tahu, ulah saya tawakal aja Ustaz sama Allah. Lah, belum melakukan apa-apa sudah tawakal, itu bukan tawakal namanya. Jadi faiza azamta fatawakal ala Allah. Sesudah melakukan itu baru kita tawakal, menyerahkan segalanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Demikian kira-kira. Sedikit aja. Seperti tadi kan anaknya itu sudah terlanjur ya, misalkan merasa ada, karena sudah dari kecil terus terbentuk akhirnya pribadi yang tidak baik. Nah, ingat saya dengan Ustadz dulu pernah mengatakan, jadi saya kalau misalnya saya menasihati mungkin ya sebaiknya orang tuanya itu dimaafkan, misalnya dimaafkan sebetul-betul maafkan, kemudian didoakan gitu ya supaya hati kita. Begitu aja Ustadz ya. Iya betul. Tadi 2 poin tadi kan. Fa'fu anhum wastaghfir lahum. Maafkan dan doakan kepada Allah, mintakan ampun kepada Allah untuk beliau, untuk dia. Untuk orang tuanya Ustaz ya. Transmart. Iya. Iya. Baik. Ibu yang bertanya, monggo silakan. Masih ada waktu Ustaz? Ya. Sudah limit ya. Monggo. Ada yang mau bertanya, Bapak Ibu? Rajin aja. Rajin bersihin. Terus ke atas. Cukup ya Bapak Ibu ya? Sudah cukup? Ustaz? Ya. Ini ada yang mau bertanya ini Bu Hairiah ini ya? Oh, enggak ya? Gini. Sudah cukup Ustaz? Ya. Teman-teman? Baik. Alhamdulillah. Baiklah, Bapak Ibu rahimahullah, insya Allah ya, bagaimana Ustaz menjelaskan kepada kita, sebagaimana yang dalam Quran tadi ya, para nabi yang bagaimana cara mendidik kepada anak-anaknya seperti itu ya, supaya kita bisa mencontohnya gitu ya. Dan nantinya kita bisa bagaimana mendidik, memposisikan ibu dan ayah ini ya, walaupun keduanya pasti kita tetap harus berbakti pada keduanya. Begitu juga anak-anak kita gitu ya. Tapi paling tidak memposisikan ibu dan ayah kita lebih paham gitu ya. Insya Allah seperti itu ya Ustaz ya. Baiklah. Mungkin bisa Ustaz mendoakan untuk kami Ustaz. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari, yang kita sharing pagi hari ini betul-betul dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan menjadi bekal kehidupan kita dalam menjalani sisa kehidupan kita di atas dunia ini dengan lebih baik lagi mencontoh kepada Al-Qur'an. Mari kita berdoa bersama-sama. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'mahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma innaka ta'lam anna hadhihi al-qulub qad ijtama'at 'ala mahabbatik والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك فوسك اللهم ربيطتها وأدم ودها واحدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على شهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين imama. Ya Allah, rezekikan bagi kami pasangan hidup kami, suami bagi ibu-ibu, serta istri bagi bapak-bapak, dan anak-anak keturunan kami yang menyejukkan kami ketika kami memandang mereka, yang menyejukkan hati dan pikiran kami ketika kami dekat. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, jazakallahu khairan katsiran untuk Ustaz Doni